Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran 102. Ayat ini selalu kita dengar, terutama ketika khatib baca Quran. Tapi sejauh mana kemampuan kita memahami, mengamalkan ayat ini, itu yang perlu kita pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum ila akhir ayat, yang artinya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dekati ayat ini secara cermat. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Sekarang pertanyaan kita, apakah kita merasa orang beriman atau tidak? Kalau kita merasa orang beriman, berarti kita dipanggil oleh Allah. Saya kasih contoh. Ketika mertua kita panggil kita atau orang tua panggil kita, tentu kita akan menjawab dan kita akan tanya, kenapa mak panggil saya? Tentu ada sesuatu yang dibincangkan. Sama ketika Allah memanggil orang-orang beriman, ada tujuannya, ada sebabnya, tak mungkin main-main. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan betul-betul. Kalau kita merasa orang beriman, maka ayat ini untuk kita. Apa itu? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa sampai Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih? Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena masih banyak di antara kita, ya mungkin saya sendirilah, kita bertakwa kepada Allah bila depan orang. Kita takut kepada Allah ketika depan orang. Tapi bila sendirian, kita berani dengan Allah, kita langgar maksiat. Makanya Allah katakan bertakwa dengan betul-betul. Artinya sirru ala niyah, sama ada orang nampak atau tidak, tetap takwa kita. Itu nanti saya akan jelaskan sedikit. Itu perintah pertama pada orang beriman. Nanti kita jelaskan. Perintah pertama, kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Perintah kedua apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati, kata Allah. Jangan engkau mati, artinya dilarang. Dilarang kita mati, kecuali matilah dalam keadaan Islam. Artinya, ini maknanya apa? Bahwa orang Islam dimati ada dua keadaan. Satu disebut dengan istilah husnul khotimah. Yang satu lagi su'ul khotimah. Satu husnul khotimah, sebaik-baik akhirat. Yang kedua su'ul khotimah, seburuk-buruk akhirat. Nanti kita perdalam sedikit. Siapa yang boleh jamin kita bahwa ketika kita meninggal dunia husnul khotimah? Tak ada jaminan. Hanya orang bertakwa yang betul-betul husnul khotimah. Okey, nanti saya jelaskan lagi. Perintah kedua itu, jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan,
man akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa akhir hayatnya lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Okey. Apa perintah selanjutnya? Waqtasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu pada ajaran Islam. Ini perintah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung. Jadi berpegang teguh kepada ajaran Islam. Itu perintah selanjutnya. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Ya. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ya. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah. Jadi perintah Allah apa? Satu, kepada orang beriman. Satu, disuruh bertakwa. Kedua, meninggallah, matilah dalam keadaan husnul khotimah. Yang ketiga, tegakkan ajaran Islam. Yang keempat, jaga persatuan. Ini perintah. Okey, sekarang kita boleh mendekati ayatnya. Allah perintahkan pertama kita supaya bertakwa. Nah, takwa itu apa? Itu dulu. Sebab kadang-kadang kita ni mudah darah tinggi. Bila orang tanya sikit nak meradang, orang tanya, bang boleh tanya tak apa dia? Takwa tu maknanya apa? Takwa lah. Nanti disoal balik. Ya, takwa tu maksudnya bang. Maksud apa kau nak? Takwa lah. Kalau mulai darah tinggi naik, mulai aku cakap takwa lah. Mana selesai macam itu? Nah, saya jelaskan, mudah-mudahan faham. Banyak definisi takwa menurut ulama. Ulama berbagai pendapat tentang makna takwa. Cuman garis besarnya 3. Ada di antara ulama yang mengatakan takwa itu ialah khauf. Khauf artinya orang yang bertakwa itu maknanya orang yang takut mengerjakan larangan Allah, takut dia. Apapun yang Allah larang, dia takut mengerjakan. Dan orang yang bertakwa itu takut meninggalkan perintah Allah. Itu takwa. Okey, satu definisi takwa. Okay, definisi takwa. Makna takwa pertama, takut khauf, takut melaksanakan larangan Allah. Yang kedua, takut meninggalkan perintah Allah. Itu takwa. Okey, sudah cukup. Makna yang kedua yang dikatakan takwa ialah apabila seseorang itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, itulah orang bertakwa. Itu satu pendapat ulama lagi. Okey. Ada sahabat lagi berpendapat. Ini mulai sedikit mudah dipahami. Begini. Salah satu sahabat bertanya, wahai sahabatku, bagaimana cara engkau berjalan kalau di jalan itu banyak binatang berbisa, banyak duri, banyak kaca, banyak benda-benda tajam, sementara lampu tak ada, gelap. Macam mana cara kau berjalan? Maka sahabat ini menjawab, saya akan hati-hati berjalan supaya tidak terpijak benda tajam, supaya tidak digigit binatang berbisa. Maka Khalifah Umar mengatakan, hati-hati itulah takwa.
perasaan hati-hati, nak bercakap hati-hati, itu takwa. Itu orang takwa itu. Mau ibadah hati-hati, itu takwa. Nah, semua definisi takwa, semua makna takwa itu betul. Tapi saya akan mengajak jamaah memaknai takwa dalam bentuk yang lain, lebih mudah dipahami. Begini, saya kasih contoh supaya saya mencari contoh dulu, contoh yang mudah dipahami. Saya naik MRT, ini dulu. Kita dah naik MRT, paham lah. Dari mana naik MRT? Dari Bugis menuju Paya Lebar. Itu senang. Dari Bugis menuju Paya Lebar. Nah, kalau kita naik MRT dari Bugis ke Paya Lebar, maka kita wajib melewati beberapa stesen MRT. Ya kan? Ada beberapa stesen MRT kita lewati. Di antaranya stesen yang dekat immigration itu, apa namanya lupa saya. Ya, ICA itu. Apa nama stesen itu? Hah? Apa? Lavender atau lavender. Lavender, berhenti situ. Mesti berhenti. Okey. Setelah itu nanti berhenti lagi dekat Aljunied, Kalang. Di Kalang berhenti lagi. Okey. Habis itu berhenti lagi di Aljunied. Ya kan? Jalan baru sampai Paya Lebar. Artinya dia mesti lewati beberapa stesen. Tidak mungkin seseorang dari Victoria nak pergi Paya Lebar, dari Bugis nak pergi Paya Lebar, langsung stesennya dari Bugis, tanda berhenti Aljunied, tanda berhenti Lavender, tanda berhenti Kalang, tak ada, mesti berhenti. Kerana itu peruntukan yang disiapkan. Okey? Sama. Saya nak jelaskan. Seseorang yang menuju stesen takwa mesti melewati beberapa stesen. Mesti lewati. Satu stesen bernama stesen iman. Modal pertama iman, ini dia. Dan alhamdulillah kita diberi modal iman semua. Dalam dada kita beriman satu. Artinya kita sudah masuk stesen awal, tinggal kita nak bergerak lagi. Kemana dia bergerak? Dia berangkat menuju stesen, namanya stesen amal. Nah, di sini problemnya, banyak orang dia ada iman tapi tidak beramal. Artinya dia berhenti pada stesen iman. Sampai bila-bila dia tidak akan menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena dia tidak mau berangkat menuju stesen amal. Hati-hati. Saya ulang balik, hati-hati. Saya selalu menyampaikan, iman itu abstrak. Iman itu tidak nampak. Dia perlu dibuktikan. Bukti iman itulah amal soleh. Itu yang Nabi dalam sebuah hadis dikatakan, iman wal amal qarinan. Iman dan amal itu tidak boleh dipisahkan. Dia saudara kembar. Nah, jamaah, saya mengajak jamaah coba perhatikan firman Allah dalam surah Al-Baqarah di awal. Silakan ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayatnya kita tahu, cuma kita barangkali tidak paham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Berapa banyak, kata Allah, di antara manusia dia berkata, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Allah, dan aku juga beriman pada akhirat,
Tapi Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia tidak beriman. Kenapa? Karena tidak terbukti amalnya. Banyak orang mengaku beriman tapi tidak beramal, maka Allah langsung jawab, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia tidak beriman. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, kita bercakap tentang tauhid akidah. Sekarang saya tanya jemaah, apakah kita menerima Allah sebagai Tuhan kita? Ini yang selalu disebut raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Allah, aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Pertanyaan saya senang, apakah kita menerima Allah sebagai Tuhan? Saya yakin jawabannya yes. Ya, aku terima. Tapi tolong pikirkan baik-baik. Ini kalimat aku terima itu bukan kalimat buat main-main. Itu boleh menghalalkan yang haram. Cuma dengan kalimat aku terima boleh menghalalkan benda yang haram. Mana contoh? Seorang laki-laki dia menjawab ijab kabul. Kata Tok Kodi, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan bernama si Fulan binti Fulan yang walinya berwakil wali kepada aku dengan mas kawin sekian. Lalu laki-laki menjawab, aku terima nikahnya. Dengan kalimat aku terima, maka halallah perempuan itu. Tapi pahami dulu, ketika si laki-laki mengatakan aku terima nikahnya, maka terimalah tanggungjawab sebagai suami. Tak payah cakaplah aku terima nikahnya, aku kena kasih makan, kena kasih tempat tinggal, kena kasih duit, kena kasih belanja. Tak payah cakap. Cukup dengan kalimat aku terima, maka terimalah tanggungjawab sebagai suami. Sama. Ketika berani mengatakan aku terima Engkau ya Allah sebagai Tuhanku, maka terimalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Itu dia. Itu betul-betul berani bercakap, raditu billahi rabba, aku terima Engkau ya Allah sebagai Tuhan. Terima tanggungjawab. Ketika Allah suruh salat, dia salat. Disuruh puasa, dia puasa. Tanggungjawab. Nah, coba bayangkan, saya buat contoh paling senang. Seorang mengatakan aku terima nikahnya si Fulan binti Fulan, mas kawin sekian. Tiba-tiba si isteri itu tidak diberi belanja, isteri itu tidak diberi tempat tinggal, isteri itu tidak diberi nafkah zahir batin. Apakah si istrinya akan terima? Tidak. Dia akan jawab, walaupun saya mengatakan aku terima dia sebagai istri, istri akan bantah, dia tidak terima. Kenapa? Karena tidak terbukti tanggungjawabnya. Istrinya bantah, dia akan katakan ini suami tak tanggung jawab. Sama. Ketika kita mengatakan aku terima Allah sebagai Tuhan, tapi kita langgar aturan Allah, disuruh sholat tak mau, suruh mengaji tak mau, suruh puasa tak mau, maka Allah jawab, wa ma hum bimu'minin, sebenarnya dia tidak beriman. Hati-hati. Hati-hati. Saya selalu menyampaikan, ini lampu boleh hidup, kipas boleh hidup, ini karena ada karen, dan karen itu tidak nampak. Untuk membuktikan ada karen atau tidak, maka hidup dia sama. Iman itu pun tidak nampak. Untuk membuktikan iman itu ada atau tidak, maka terbukti dengan amal soleh. Oke, sekarang sudah berada di stesen iman, berangkat menuju stesen amal soleh. Dia sudah lakukan amal soleh. Lalu pertanyaannya, apa itu amal soleh? Dua. Jadi bukan senang menjadi orang bertakwa, bukan macam buat heboh-heboh.
Apa itu amal soleh? Apa yang disebut amal soleh? Dua. Apa itu? Pertama, setiap ibadah yang kita kerjakan, lalu ibadah itu diterima oleh Allah, maka itulah amal soleh. Kalau Allah tak terima, maka dia bukan amal soleh. Hati-hati. Hati-hati. Saya ulang balik. Apa itu amal soleh? Pertama, bila ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, maka itu amal soleh. Kalau Allah tak terima, tetap amal salah. Yang kedua, apa itu amal soleh? Apabila amal itu bermanfaat buat yang melakukan, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Dua ini syarat disebut amal soleh. Okey, sekarang dia sudah buat amal soleh. Dia sudah berangkat dari stesen iman menuju amal soleh. Apakah dia sudah bertakwa? Belum. Belum. Dia akan berangkat lagi menuju stesen namanya stesen ihsan. Ihsan itu apa? Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa huwa yara. Menjadikan Allah sebagai super kontrol. Dimanapun dia berada, dia meyakini Allah pasti melihat dia. Dimanapun dia berada, apapun yang diucapkannya, dia sangat meyakini Allah mendengar. Dan apa yang terlintas di hatinya, dia paham betul Allah pasti tahu. Ini ihsan. Atau dalam bahasa mudah, akal. Sebab ada orang beriman betul, beramalnya betul, tapi akhlaknya tak ada. Sama orang tua tak hormat. Ada orang beriman betul, solat betul, beli nombor lah dia. Itu tak betul lagi. Ya kan? Artinya bukan begitu. Beriman betul, beramal soleh sudah, akhlaknya mulia, dia masuk stesen ihsan. Dan ihsan, orangnya baik. Ini efek atau buah dari amal. Sebab tidak semua buah itu manis, ada buah yang pahit. Tidak semua amal itu berbuah manis, ada amal berbuah pahit. Oleh karena itu, masuk stesen ketiga disebut stesen ihsan. Orangnya akhlaknya mulia. Jadi orang yang bertakwa itu, satu, beriman pasti, kedua beramal soleh, dua pasti, yang ketiga akhlaknya mulia. Okey, sekarang sudah tiga. Dan iman ada, amal ada, ihsan pun ada. Apakah sudah bertakwa? Belum. Dia masuk stesen terakhir. Apa itu? Ikhlas. Bahwa ada orang beramal tidak ikhlas. Ada udang di balik bakwan. Dia nak tackle perempuan anak pakcik itu, asal depan pakcik itu lalu je nama di masjid. Depan pakcik itu Assalamualaikum bukan mantap bagi dia. Tapi tujuannya tidak ikhlas. Ada udang di balik batu kata orang. Nah, jemaah yang berbahagia, saya kasih contoh. Ini air putih, ikhlas. Ibarat ikhlas itu air putih. Masukkan setetes saja masuk air siram, maka dia akan berubah warnanya. Tidak lagi jadi air putih, walaupun setetes. Dia pasti orang sebut merah, macam merah nampak, dia merubah warna sama. Sedikit saja riak itu masuk, sedikit saja dia akan berubah, tidak lagi ikhlas namanya, tetap riak. Ingat betul-betul, ikhlas itu ibadah, riak itu maksiat. Kalau ada orang beribadah riak, berarti dia bermaksiat dalam ibadah. Hati-hati. Umroh itu ibadah, tapi kalau dia pamer, dia tunjuk, dia riak, dia pergi umroh, maka sebenarnya
dia bukan sedang beribadah, tapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Hati-hati. Baca Quran ibadah, tapi kalau dia riak, dia bukan sedang beribadah, tapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Kata Allah, aku tidak suruh kau beribadah kecuali ikhlas. Nah, berapa stesen? Satu, iman masuk, berjalan dia menuju stesen amal, lalu stesen ihsan. Yang ketiga, 4 stesen ikhlas. Kalau 4 stesen ini sudah lalui, maka dia berhak menandang gelar lil muttaqin, orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Siapa dia? Pertama, orang itu beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, akhlaknya mulia. Keempat, orangnya ikhlas. Inilah orang yang bertakwa. Tapi kalau dia beriman, mengaku beriman, tidak beramal, belum takwa. Sudah beramal tapi akhlak tidak mulia, akhlaknya tidak bagus, belum bertakwa. Sekarang dia beriman, dia beramal, akhlaknya mulia, tapi kalau tidak ikhlas, belum bertakwa. 4 syarat ini. 1, iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, akhlaknya mulia. Yang keempat, ikhlas dalam beramal. Inilah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. InsyaAllah Jumat depan kita akan bahas tentang keuntungan orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi Jumat depan. Wassalamualaikum